kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saya mau bicara terus tentang pelayanan seorang imam, pelayanan seorang yang dia adalah seorang yang pemuridan. Ya, ini perlu ketekunan dan kesabaran. Melayani Tuhan itu perlu ketekunan dan kesabaran. Katakan sama-sama, melayani Tuhan itu perlu ketekunan dan yang keras, kesabaran. Lagi 1, 2, 3, ketekunan dan kesabaran. Lagi sekali 1, 2, 3. Ya, ketekunan, tekun, tidak gampang menyerah. Sudah saya menyerah, saya tidak bisa. Nah, itu bukan tekun. Dan yang kedua, kesabaran. Contohnya siapa? Ayub. Jadi sekarang saya mulai melayani ya. Saya melayani apa macam-macam. Tapi semua itu mesti pelayanan sampai kepada membawa jiwa. Kalau saya belum bawa jiwa, perlu sudah berdoa minta sama Tuhan. Tuhan berikan saya jiwa untuk saya bisa tangkap dia, untuk saya bisa bawa kepada Tuhan, kepada gereja. Itu perlu, penting sekali. Jadi kalau sudah membawa jiwa, itu sudah pelayanan murid. Itu betul-betul pelayanan murid. Jadi pelayanan ini harus disertai ketekunan dan kesabaran. Saya tidak bisa melayani seperti sudah seorang komando, sudah seorang jenderal. Ayo berangkat sini, berangkat situ. Orangnya tidak mau, orang jiwa baru tidak mau. Ya. Tapi sudah mesti dengan kesabaran dan ketekunan. Seperti siapa? Seperti Ayub. Kamu sudah mendengar kesabaran daripada Ayub. Coba kita baca. Itu di dalam ayat 8. Kamu yang harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, yang keras ya. Terus ayat 9. Jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri. Jadi yang masalahnya kita akan dihukum itu karena kita ini suka bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ya, kita mesti bersabar dan meneguhkan hati kita. Karena apa? Kita mesti bersabar. Karena kita tidak boleh bersungut-sungut dan kita tidak boleh saling mempersalahkan. Kalau kita saling bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, kita itu dihukum nanti sama Tuhan. Ya, kita dihukum. Suka bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ada saja yang dipersalahkan, ada saja yang diomong yang tidak menjadi berkat, itu tidak boleh. Ya, kalau sudah seorang murid sudah tidak boleh ngomong yang tidak ada artinya. Sudah mesti ngomong tentang jiwa-jiwa, tentang bawa jiwa, tentang dekat sama Tuhan. Itu saja, tidak boleh bicara satu orang lain. Kalau sudah bicara tentang yang lain, perkataan sudah itu sia-sia dan sudah tidak akan bisa mendapatkan jiwa-jiwa. Penting sekali, ini penting. Ya, banyak kali kita baca ini seperti ayat 9 ini kita anggap ini seperti sudah kebiasaan. Tidak. Ya, dalam ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ini saling mempersalahkan. Kamu salah. Nah, itu coba kamu salah. Wah, terus mana yang benar? Tidak ada yang benar. Ya.
supaya kamu jangan dihukum. Siapa yang mau dihukum? Coba angkat tangan. Mau dihukum? Dihukum 1 hari saja, tidak mau. Wah, saya malu kalau masuk bui 1 hari sama 1000 hari itu sama saja. Ya, pokoknya masuk bui. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hakim sudah menunggu. Hakimnya sudah menunggu. Kalau kita saling memaafkan, siapa yang menunggu? Siapa yang menunggu kita? Yesus, dia pengampun dosa, betul? Tapi kalau kita saling mempersalahkan, siapa yang menunggu kita? Di muka pintu itu, bui, pintu penjara. Siapa yang menunggu kita? Siapa? Itu hakim. Dia tunggu nama ini jalan Batu Putih nomor 25, bukan 23. Untung saya nggak kena 25. Nah itu, mari saya tunggu kamu sudah lama. Kamu saya akan hukum karena kamu saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya, siapa mau begitu? Seram kalau begitu. Nggak enak sudah. Nggak bisa tidur. Wah, ini di buka pintu situ itu ada orang yang menunggu kita. Kita ini mesti dimasukkan penjara, mestinya di dalam penjara. Nggak boleh di luar penjara. Ya. Tapi di sini dikatakan janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Sungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Mau dihukum? Tidak mau. Betul? Ya, kalau tidak mau dihukum, jangan mempersalahkan satu dengan yang lain. Nah, salah tidak salah itu urusannya dia sama Tuhan. Tidak usah terus campur. Ya. Dan sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hakim ini sudah berdiri di ambang pintu. Itu berarti dia sudah nunggu. Mana itu orangnya? Kok tidak datang? Dia tunggu. Wah, ini orang semua deg-degan ya. Jantungnya deg-degan. Wah, ini jangan-jangan saya ditangkap. Ya. Ayat 10, saudara-saudara, mari kita baca sama-sama. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Turutilah penderitaan dan kesabaran. Penderitaan dan kesabaran. Dua ini konco. Ya, dua ini teman. Terus ayat 11, silakan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, ya, yaitu mereka yang telah bertekun. Bertekun itu ada bersungguh-sungguh melakukan satu pekerjaan yang tidak pernah dia berhenti, dia terus lakukan tuh pekerjaan bersungguh-sungguh. Itu namanya bertekun. Terus kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Ya, kamu sudah mendengar tentang ketekunan Ayub. Saya juga sudah mendengar tentang ketekunan Ayub. Terus dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Kamu sudah tahu pada akhirnya apa yang disediakan Tuhan baginya. Terus karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Tuhan itu penuh belas kasih dan Maha Penyayang. Akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan Maha Penyayang. Ya, sudah. Jadi hanya untuk kamu sudah mendengar tentang ketekunan Ayub. Nah, sudah dengar tentang ketekunan Ayub? Siapa yang belum pernah dengar tentang Ayub? Coba angkat tangan. Semua sudah. Berarti sudah tahu ketekunan Ayub. Apa sifat ketekunan Ayub itu? Hanya untuk mendapatkan satu sifat ini, yaitu sifat sabar dan bertekun. Itu Ayub harus menderita lama, berpuluh-puluh tahun. Bayangkan, untuk mendapatkan sifat siapa? Sifat seperti Yesus, yaitu bertekun dan menderita, bertekun dan sabar. Ya, itu dua sifat. Dia mesti menderita banyak, lama sekali. Ya. Sifat sabar itu tidak diberikan kepada Ayub dalam tempo sekejap, sedetik, wah, kemudian dia tiba-tiba jadi orang yang sabar. Tadinya suka marah, suka ngomong-ngomong yang kotor dan sebagainya, suka mukul orang. Sekarang dalam sekejap, oh tidak, ini bukan cerita dongeng si Jin Kui atau cerita apa yang cengtang atau apa. Ya, bukan. Ini cerita manusia biasa. Tidak pernah saya percaya tidak pernah ada satu manusia dalam tempo sekejap, dalam satu detik dia bisa berubah menjadi lemah lembut dan rendah. Itu proses yang cukup panjang. Amin. Percaya? Jadi jangan saya bilang, aduh saya ini sombong. Kemarin saya sombong, sekarang saya rendah hati. Rendah hati untuk 1 jam. Nanti kalau sudah
lewat 1 hari dia dikatai orang di pasar, dia ngamuk, lupa bahwa kemarin saya bertobat cuma sudah 1 hari, lupa. Ya, kita jangan pikir begitu. Kita mesti pikir bahwa ini adalah proses seumur hidup kita. Betul, seumur hidup kita. Kita ini mesti berada di dalam satu keadaan yang betul-betul ingin dirubah oleh Tuhan. Ya, siap. Dan waktu yang lama untuk penderitaan. Jadi 1, Ayub harus menderita lama. 1, untuk bisa mendapatkan menderita sifat yang sabar dan tekun. Itu dia perlu menderita yang lama. Yang kedua, anaknya mati semua, terkena musibah. Ya, ada satu waktu mereka anaknya itu 10 orang semua kumpul di rumah dari anak sulungnya, dan mereka bersenang-senang, bermabuk-mabuk, makan babi guling, semua diguling. Ya, enak sekali. Tiba-tiba ada kilat dari sorga, kilat, terbakar semuanya, mati semua, anak cucunya mati semua. Bayangkan 1 kali hari itu juga harus ada 10 lubang di kuburan Panaraksa atau di mana, di Bolangi. Ya, harus ada 10 itu apa? Lubang kubur, ya sudah tadi. Petinya. Ada 10 kereta yang pakai itu mercon. Ya, kalau orang kaya dulu begitu, 10 mercon. Ya. Mesti ada 10 perangkat pasukan yang memimpin tiap-tiap peti itu nanti dibawa masuk ke lubang. Ya, ada 10 mikrofon yang besar-besar supaya mikrofonnya itu bisa kedengaran semua 10 perangkat-perangkat. Sedang usahanya bangkrut karena ada itu orang Kasdim, dia menyerang onta daripada itu sebab Ayub, dan kemudian 10 onta, lebih dari 10.000 mungkin onta, banyak. Itu semua dibawa lari oleh mereka. Ya, lembu dan dombanya juga dibawa lari, habis. Kemudian dia jadi bangkrut, dia dirampok. Ya, semua makanan, emas peraknya dirampok semua. Dan ada terjadi musibah yang luar biasa. Nah, di sini kita lihat pada akhirnya Ayub sendiri kena sakit mematikan, seperti Parkinson itu sakit mematikan. Ya, saya waktu pulang dari Surabaya kemarin di pesawat saya lihat ada satu encik yang jalannya persis, saya tahu ini Parkinson. Saya tanya, apa Parkinson? Iya, baru dari kencing ya. Ya, jalannya kalau sudah lama-lama jalan terus berhenti, mesti dipukul lagi, jalan lagi dah, kayak jam lonceng begitu. Ya, mesti sebentar lagi berhenti lagi, diam. Terus nyanyanya yang di belakang pukul lagi, dok. Saya bilang jangan keras-keras pukulnya, nanti tidak bisa hidup terus, bagaimana? Ya, maunya kepalanya mau dipukul, otaknya jangan. Ya. Jadi saya itu sering ingat mestinya saya jadi kayak begini. Hidup tidak ada gunanya sudah. Berguna apa? Mau ngomong firman Tuhan tidak bisa, mau mengajar tidak bisa, mau memuji Tuhan tidak bisa, mau tepuk tangan tidak bisa, tepuk kaki bisa. Jadi sudah waktu saya lihat itu, saya air mata saya berlinang-linang. Saya berterima kasih sama Tuhan. Tuhan memberikan saya hidup yang berguna, bukan hidup yang kosong. Ya, luar biasa. Saya tanya, apa mau sembuh, mau supaya Tuhan sama Tuhan Yesus. Dia tanya sama saya, Cenali itu apa? Mau berobat di mana? Saya berobat di mana? Saya berobat di Tuhan Yesus. Wah, dia kaget. Tuhan Yesus di mana Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus itu pergi ke gereja, masuk ke gereja. Ya, jadi
ada banyak orang yang sakit macam-macam. Itu kalau enggak dikeluarkan dari kamar-kamar mereka, kita enggak tahu. Tapi kalau dikeluarkan tuh, wah, kita bisa lihat, aduh begitu banyak orang Kristen yang sakit ya. Waktu Osborne bikin tahun 53, itu hampir lapangan terbang, sebelah lapangan terbang dari Surabaya itu penuh dengan orang sakit. Orang Pantekosta tuh kok banyak yang sakit ya. Wah, ini semua orang Kristen. Iya, Pantekosta semuanya. Wah, tapi kok banyak yang sakit. Nah, ini Tuhan izinkan terjadi sakit penyakit supaya nanti mereka akan disembuhkan dan akan terjadi kemuliaan Tuhan dan orang akan memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, itu maunya Tuhan. Jadi sudah ini yang terjadi. Ya. Jadi ini penyakit yang mematikan. Pencobaan belum lagi pencobaan melalui kata-kata istrinya. Nah, saya harap tidak ada istri seperti istrinya Ayub di sini. Semua sudah bertobat istri. Ayubnya mungkin yang masih banyak yang belum bertobat, tapi istrinya sudah bertobat. Ya, pencobaan melalui kata-kata istrinya. Pasal 2 ayat 9, coba tolong bacakan. Pasal 2 ayat 9, tolong baca. Maka berkatalah istrinya kepadanya, ya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih bertekunkah engkau? Ya, masih bertekunkah engkau terus? Dalam kesalehanmu? Ya, dalam kesalehanmu terus. Kutukilah Allahmu dan matilah. Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi sudah di sini pasal 2 ayat 9. Ya, terus. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, ya, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya. Ya, kita sudah baca ini dalam Ayub ya. Saya ngambil Ayub. Mari kita baca pasal 2 ayat 9 lagi sekali. Yang penting. Maka berkatalah istrinya kepadanya, ya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Terus kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, kutukilah Allahmu dan matilah. Ini istrinya ini tidak jadi berkat, tapi dia jadi percobaan. Perkataannya keras sekali dan mencobai untuk Ayub ini bunuh diri saja. Ya, mestinya cobaan ini bisa dihapus dengan perkataan yang kata-kata yang lemah lembut. Ya. Jadi justru ini perkataan yang keras daripada istrinya membuat mereka jadi lebih patah hati. Ya. Mestinya dia bilang, ya Papa mengucap syukur saja sama Tuhan. Nanti Tuhan satu waktu akan memberikan kesembuhannya. Ya. Atau ini tanda-tanda Tuhan akan memberkati nanti. Ya. Dan Tuhan berkata, nanti misalnya Tuhan datang dari sorga dan Tuhan lihat dan Tuhan bilang, orang ini kalau dapat musibah selalu dia tidak bersungut, tapi dia memuji Tuhan, mengucap syukur. Ya, sekarang aku datang, dia juga mengucap syukur. Padahal dia dapat musibah, dapat penyakit selalu. Jadi setiap kali saya datang, dia kena sakit, dia mengucap syukur. Maka sekarang aku datang untuk menyembuhkan dia, karena dia tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Dia sekali mengucap syukur, dia mengucap syukur terus. Sakit mengucap syukur, itu luar biasa. Dan Tuhan bilang, sekarang aku datang bukan untuk memberi sakit sama mereka, tapi memberi kesembuhan. Karena dia sudah tidak bisa digoyahkan. Dia punya hati itu tidak bisa digoyahkan. Tetap dia diberi kesehatan, dia mengucap syukur. Dia diberi penyakit juga mengucap syukur. Kemudian dia bilang, Tuhan bilang sama iblis itu, lihat hambaku Ayub, kamu menyuruh saya sewenang-wenang untuk melawan dia, untuk memberi tanpa alasan. Tapi sekarang saya lihat dia tidak bisa digoyahkan. Dia tetap mengucap syukur dan dia tetap memuji Tuhan. Maka aku datang sekarang bukan untuk memberikan penyakit lagi, tapi aku datang memberi kesembuhan. Amin. Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, jadi sekarang kita mau lompat kembali kepada yang kedua. Yang pertama tadi, kalau saudara mau bertekun seperti Ayub
dan kesabaran seperti Ayub, saya mesti melalui penderitaan. Ya. Sebab orang, kenapa kita kena percobaan? Kita dicoba supaya kita bisa menolong orang yang tercoba, betul? Tapi bagaimana bisa menolong orang yang tercoba kalau tidak lebih dulu mengalami penderitaan. Pada saat saudara menderita, kenapa? Pertanyaan, kenapa saudara kok menderita? Kenapa? Supaya saudara bisa menolong orang lain yang menderita. Bagaimana saudara bisa menolong orang lain yang menderita? Saudara sendiri tidak pernah menderita. Saudara cuma senang-senang saja, setiap hari makan enak, makan semua. Tak pernah sudah makan nasi merah, itu tidak enak itu memang. Tapi itu bagus untuk gula. Ya. Tapi kalau sudah makan nasi merah, aduh, nasinya ini kemerotok kayak jagung. Tapi ya saya mesti makan. Sudah akan bisa mengerti dan bisa menolong orang yang makan itu, bisa sudah tolong untuk lebih banyak beras merah itu yang masuk. Nasi merah yang masuk di dalam. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa contohnya adalah Musa. Hanya untuk Musa ini mau dipakai untuk menolong orang Israel. Nanti dia jadi pemimpin. Dan dia perlu memiliki dua sifat. Yang satu belas kasihan, yang kedua lemah lembut. Belas kasihan dan lemah lembut. Ya, dua sifat ini dia perlu memiliki. Nah, untuk dia bisa mendapatkan dua sifat ini, yaitu belas kasihan dan lemah lembut, dia mesti menderita 40 tahun di Midian. Dia lari karena dia membunuh orang Mesir, dia lari takut, dia pergi ke Midian. Di situ dia ketemu dengan Sipora, ya bukan Sipora yang kecil-kecil itu, bukan. Ini Sipora yang tinggi, yang semampai, ya mungkin itu saya sendiri belum pernah ketemu sama Sipora. Ada orang bilang kalau dikasih nama Sipora anak saya jadi cantik, betul juga, betul tahu, betul cantik ya. Jadi kalau punya anak daripada dikasih nama Isabel, wah sebel nanti. Lebih baik kasih nama Sipora saja. Tapi ini bukan ya, bukan advertensi, bukan. Nah, 40 tahun dia di Midian. Nah, di situ dia jauh dari jadwal kekuasaan. Coba kita baca Bilangan 12 ayat 3. Dari seorang pembunuh, Musa itu berubah menjadi seorang yang berbelas kasihan. 12 ayat 2. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Ya. Bukankah dengan perantaran kita juga Ia berfirman? Ya, ini hati dari siapa? Dari Miriam dan itu sama Miriam dan imam besar Harun. Ya, iri hati. Padahal ini satu saudara semua. Terus? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ya, kedengaran hal itu kepada Tuhan. Terus ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, rendah hati dan sangat lembut hati. Terus? Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Luar biasa. Dari seorang pembunuh itu kan orang yang driftah, seorang yang suka marah. Bisa jadi orang yang lembut hatinya dan lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Luar biasa. Bisa berubah dia, mengalami perubahan. Dari mana itu dia berubah? Dari sekolah apa? Sekolah penderitaan. Tidak ada sekolah penderitaan di dunia ini. Yang ada adalah sekolah menderita bersama dengan Kristus. Dia masuk sekolah penderitaan bersama dengan Yesus selama 40 tahun di padang gurun Midian, di padang pasir Midian. Dia hidup di situ. Ya, dia hidupnya betul-betul dia ditapis sama Tuhan. Jadi kita melihat bahwa
dua orang ini, Musa dan Ayub, dua orang ini bisa menolong orang-orang yang sengsara. Ya, kenapa? Karena Ayub mempunyai sifat sabar dan bertekun. Sedangkan Musa mempunyai sifat belas kasih dan lemah lembut. Belas kasih dan lemah lembut itu sifatnya Tuhan Yesus. Ya. Datanglah kepada saya, belajarlah dari aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Nah, kita lihat sekarang. Kenapa kita kok tidak diizinkan untuk melayani jiwa-jiwa yang kena percobaan, yang susah? Kenapa? Karena kita belum terkena percobaan. Kita mau melayani orang yang tercoba, kita lebih dulu mesti menjadi orang yang jatuh dalam percobaan, dan di situ kita akan dilayani sama Tuhan sendiri. Bagaimana seorang yang jatuh dalam pelayan, yang mau melayani seorang yang susah itu harus sabar dan seperti Musa, seperti Ayub, tekun dan sabar. Coba kita baca itu di dalam Yakobus pasal yang ke Ibrani pasal 2 ayat 17 dan 18. Ayat 18 itu, ayat 18. Pasal 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita. Karena ia, Tuhan sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dapat menolong mereka yang dicoba. Karena Yesus telah menderita karena percobaan itu, ya, Yesus sudah menderita karena percobaan itu, maka Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Bisa mengerti saya? Jadi bagaimana kita mau menolong orang yang dicobai? Kita tidak pernah dicobai. Kita tidak mengerti bagaimana orang yang dicobai itu. Saya tidak ngerti. Saya tidak tahu seluk beluknya bagaimana. Orangnya mungkin suka tersinggung, mau diperlakukan sabar, jangan dimarahi, jangan nanti dia tersinggung, ya, macam-macam. Itu kita belajar pada waktu kita dicobai. Oh, kalau saya dicoba itu begini ya. Setelah kita tahu mengerti semua percobaan itu bagaimana, kita sekarang bisa menolong orang yang tercoba. Ya. Amin. Jadi sifatnya kita mesti menjadi praktek dulu. Praktek untuk mempraktekkan bagaimana kita dicobain. Ya. So, maka timbul pertanyaan ini, kita mau baca dalam Ibrani pasal 2 ayat 17. Tadi sudah pasal 2 ayat 18, sekarang ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ya, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya semua. Yesus mesti disamakan dengan saudara-saudaranya. Terus supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. BK, belas kasihan, terus dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Mesti setia dan belas kasihan. Mesti punya setia dan belas kasihan. Terus sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Karena pencobaan dia menderita. Karena itu Yesus datang ke dunia mesti menderita karena pencobaan. Amin. Amin. Nanti setelah lagi kita merayakan kematian Yesus. Kenapa Yesus mesti mati? Kenapa Yesus mesti mati dengan cara yang seperti itu? Kenapa Yesus mesti mati dengan cara yang menderita? Karena dia mau menolong orang-orang yang menderita. Dia tidak bisa memiliki belas kasihan itu. Di sorga tidak ada, semua ada. Cuma satu yang tidak ada, apa? Penderitaan, percobaan. Kalau mau percobaan datang ke dunia. Nah, Yesus diutus ke dunia supaya dia menderita, supaya dia belajar bagaimana menderita itu, ya. Dan setelah itu dia nanti akan belajar bagaimana bisa menolong orang lain yang tercoba. Dia sendiri sudah mengalami percobaan. Jadi satu ini yang Yesus tidak bisa memiliki di sorga.
Di sorga tidak ada belas kasihan. Ada belas kasihan teori, ada. Tapi penderitaan, belas kasihan itu timbulnya dari penderitaan. Penderitaan itu tidak pernah ada di sorga, tidak ada. Jadi kalau sudah mau mendapatkan belas kasihan yang hasilnya dari penderitaan, saudara mesti pergi ke dunia. Di sini banyak penderitaan, banyak kemiskinan, banyak kesusahan. Di sini saudara nanti akan bagaimana? Ya dibikin dimasak, ya dimasak aja, ya, apa? Dilatih bisa apa? Dilatih. Mau dilatih? Murid itu dilatih untuk menderita, supaya nanti murid bisa menolong orang yang menderita, yang lain yang menderita. Amin. Kalau murid tidak bisa menderita, dia tidak punya belas kasihan, dia tidak punya setia. Jadi di sorga itu ada banyak karunia-karunia, semua karunia ada, tapi satu karunia yang tidak ada, belas kasihan. Itu cuma nanti kalau dia datang dicobai, dia nanti akan mengalami, oh begini percobaan. Jadi saya nanti kalau menghadapi orang yang dicobai, saya mesti hati-hati, saya mesti khafulah, saya mesti apa? Saya mesti peka, nggak boleh main nanti dia tersinggung, wah sakit hati. Nah, tambah lagi sakit yang lain belum sembuh, sakit hatinya tambah kumat. Ya, jadi makanya Yesus datang ke dunia untuk menderita, bukan untuk menyembuhkan orang sakit. Itu gampang, menyembuhkan orang sakit. Tuhan suruh nabi-nabi saja semua bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi untuk menderita dan kemudian menolong orang lain yang menderita dengan belas kasihan dan dengan macam-macam tadi yang saya bisa dengan setia dan belas kasihan, itu perlu diri sendiri kita ini menyemplungkan diri di dalam sengsara dan percobaan. Jadi setelah kita melihat di sini, saya sendiri saya kaget bahwa saya ini sudah 42 tahun di Makassar. Ya, seperti Musa 40 tahun di Midian. Dan sungguh-sungguh saya melihat 42 tahun itu ada banyak percobaan yang saya alami. Tapi setelah saya putar kembali, itu 42 tahun itu banyak hal-hal yang baik yang saya bisa terima dari Tuhan. Belas kasihan, apalagi macam-macam, ya, belas kasihan. Dan ada lagi juga dapat menolong menderita, setia, ya, dan sebagainya. Sehingga seorang malaikat itu tidak diizinkan oleh Tuhan untuk menasihati, menolong orang yang kena percobaan. Kenapa? Malaikat itu kan tidak pernah dosa. Malaikat itu kan pesuruhnya Tuhan. Kenapa kok tidak bisa nolong orang-orang yang menderita di dunia ini? Kenapa? Karena malaikat sendiri tidak pernah mengalami menderita, tidak pernah dia mengalami menderita. Ya, jadi bagaimana dia mau menolong orang yang menderita? Dia sendiri tidak pernah berada di tempatnya orang menderita. Ya, mungkin dia ditolong, suruh nolong, Tuhan suruh, malaikat ini tolong ini. Orang ini dia menghadapi banyak kesulitan. Jangan sampai dia dibunuh sama orang-orang jahat. Jaga. Nah, itu bisa. Tapi kalau menolong dia keluar dari percobaan itu tidak bisa. Itu mesti seorang pribadi yang sendiri sudah menolong, sudah mengalami, mengeluarkan orang yang kena percobaan, baru dia bisa berbuat itu. Ya, coba kita membaca di dalam dalam 1 Petrus, ya. 1 Petrus pasal yang ke, ya, 1 Petrus pasal yang ke pasal 1 ayat 12. Ya, 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu,
yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ya, perhatikan di sini. Nah, di sini dikatakan bagian tetapi bagian B, melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, ya, memberitakan Injil kepada kamu, yaitu hal-hal, yaitu Injil ini yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Tapi malaikat-malaikat tidak diberitahu berita Injil itu apa, supaya dia memberitakan Injil, tidak. Yang memberitakan Injil mesti manusia-manusia yang sudah mengalami penderitaan, sudah mengalami kesusahan, sudah punya belas kasihan, menolong orang dengan belas kasihan, dengan kesabaran seperti Ayub, dengan kesabaran dia menolong orang-orang dengan kesabaran. Itu yang bisa menolong. Ini tapi tidak ini Injil yang sangat diinginkan oleh malaikat untuk diketahui. Ini Injil tidak diberitahukan kepada malaikat-malaikat supaya malaikat-malaikat memberitakan Injil ke seluruh dunia, tidak. Manusia-manusia, manusia yang sudah pernah mengalami menerima percobaan yang sangat drastis itu, itulah manusia yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Coba kita mau baca. Ya. Apa sebabnya? Ayub adalah sahabat penghibur dari 4 orang. Masih lebih baik Ayub menasihati mereka yang ada di dalam percobaan. Dengan baik. Masih lebih baik Ayub yang menasihati orang-orang yang dalam percobaan itu daripada 4 teman kawan dari Ayub yang ahli dalam memberi nasihat, ahli dalam menghibur. Tapi mereka tidak pernah mengalami percobaan seperti Ayub. Bisa mengerti? Tidak pernah mengalami kesusahan seperti Ayub. Tidak tahu rasanya bagaimana jadi seperti Ayub tuh, tidak pernah, tidak tahu. Ya. Kalau orang lahir memang dia sudah orang tuanya semua miskin dan dia jadi orang miskin sampai mati miskin, ya sudah itu gampang. Semua orang bisa dari miskin ke miskin, kembali ke miskin, bolak-balik ke miskin. Ya. Tapi kalau orang itu dia lahir, dia itu kaya, tapi raja, tapi setelah jadi raja dia jatuh, kalah dia jadi orang miskin, dari raja jadi orang miskin. Bisakah saudara? Penderitaannya sama dengan tadi atau beda? Beda. Bedanya apa? Tidak gampang dari kaya jadi miskin itu tidak gampang. Kalau dari miskin jadi kaya, semua orang bisa. Wah, dia nanti dibikinkan jubah yang seperti raja. Tapi kalau dari miskin ke miskin itu gampang. Miskin ke kaya itu tidak gampang. Kaya ke miskin juga tidak gampang. Jadi kita lihat di sini cobaan melalui kata-kata jadi begini, mereka itu lebih baik Ayub yang memberi nasihat kepada orang-orang yang sulit, yang dalam kesulitan, daripada 4 teman Ayub ini yang memberi penghiburan kepada orang yang kena percobaan itu, sedangkan mereka belum pernah jatuh dalam percobaan itu. Bisa mengerti? Jadi lebih baik Ayub yang suruh menasihati orang yang susah. Nah, seperti Ayub begitu, susah. Ayub suruh, dia bisa menasihati, bisa memberi kekuatan karena dia sudah mengalami bagaimana menjadi orang susah. Daripada 4 temannya ini yang agaknya seperti wah hebat, dia bisa menolong orang yang sakit, penuh percobaan ini. Tapi dia sendiri tidak pernah kena percobaan. Dia coba, ya kamu datang sama Tuhan saja, kamu berdiri sama Tuhan, kamu datang sama Tuhan, kamu serahkan hidupmu sama Tuhan. Tapi dia sendiri tidak pernah mengalami itu, karena dia tidak pernah jatuh dalam percobaan. Lebih baik Ayub yang bisa menasihati orang lain daripada
4 orang ini yang menasihati Ayub. Karena mereka tidak pernah mengalami seperti Ayub. Ayub sendiri sudah jatuh dalam percobaan seperti itu. Tidak ada orang bisa menolong Ayub kecuali orang yang punya pengalaman jatuh dalam percobaan seperti Ayub. Betul? Nah, itu yang bisa menolong Ayub. Dia bisa bicara tentang ya perasaannya orang yang kena percobaan itu bagaimana. Saya pernah mengalami itu 10 tahun yang lalu. Saya mengerti keadaan saudara. Wah, dia bilang, baru sekarang ada satu orang yang bisa mengerti saya. Nah, itu menolong dia punya. Tapi kalau ini cuma menolong secara teori. Tapi prakteknya dia tidak ini. Belas kasihan praktek itu, belas kasihan otak itu tidak bisa menolong. Bisa mengerti? Tidak bisa menolong. Sudah menolong orang dengan belas kasihan dari otak. Itu belas kasihan dari hati, bukan dari otak. Kalau cuma otak saja, orang bilang, saya tidak perlu ini. Saya perlu orang yang bisa mengerti saya. Itu cukup. Nah, siapa yang mengerti? Kalau bukan orang yang pernah jatuh dalam percobaan. Itu yang bisa mengerti. Dan itu yang bisa menolong orang seperti Ayub ini. Jadi itulah saudara, Yesus itu seperti Ayub. Dia datang, dia mesti menderita. Dia mesti mati di salib. Supaya dia bisa menolong orang yang disalib. Supaya dia bisa menarik keluar orang yang disalib. Ya, jadi nasihat Ayub ini sangat penting. Coba kita baca Amsal 1 ayat 22. Amsal 1 ayat 22. Ya. Berapa lama lagi, hai orang-orang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman? Berapa lagi? Permasalahannya mereka itu tidak mengalami cobaan. Terus? Pencemooh masih gemar kepada pencemooh. Ya. Dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Jadi persoalannya pertama, mereka itu tidak pernah mengalami percobaan. Sedangkan yang mau ditolong orang ini dia dalam percobaan. Yang kedua, dia tidak pernah mengalami firman. Dalam percobaan dia tidak pernah mengalami firman. Ya. Yang ketiga, dia melakukan firman. Dia diharapkan untuk melakukan firman di tengah percobaan. Kalau dia tidak melakukan firman, percuma. Itu berarti dia tidak melakukan. Jadi dia mesti mengalami percobaan dulu kalau dia mau tolong orang. Yang kedua, dia mesti mengalami firman. Dua, ya bisa ditulis. Mengalami cobaan dulu. Wah, saya ini kena percobaan persis seperti dia. Jadi saya bisa menolong dia, saya bisa mengerti. Yang kedua, saya ini mengalami firman. Firman Tuhan datang kepada dia. Dia dikuatkan dalam percobaan. Dan yang ketiga, setelah dia mengalami firman, dia baru bisa melakukan firman. Nah, ini melakukan ini. Ya, coba kita baca Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Kamu ini tidak ngerti apa-apa. Tapi orang yang mengerti firman Tuhan, dia berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Amin. Segala perkara dalam firman dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara dalam firman Tuhan bisa kita lakukan. Di sini bisa kita tanggung, bisa kita lakukan di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kalau iblis datang kepada saudara, kepada kita dan bilang, kamu cuma dengan firman, kamu tidak melakukan firman, katakan, hei iblis, segala perkara dalam firman bisa kulakukan di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Dan kamu pergi dalam nama Yesus, kamu pergi sekarang. Dia akan pergi. Nah, dia mau mendiskreditkan kita. Dia mau membuat kita jadi lemah. Dia mau membuat kita jadi ya, kamu tidak usah melakukan firman. Cukup kamu ngerti saja, tahu firman. Tahu firman itu tidak sama dengan melakukan firman. Amin. Tahu firman, tahu, saya tahu, tapi kamu tidak melakukan. Ya, tapi saya bisa menasihati dari tahu.
Pengetahuan, tahu itu dari tahu. Tahu itu bukan tahu tempe, tahu, pengetahuan, pengetahuan. Jadi itu firman cuma pengetahuan. Firman yang pengetahuan saja itu tidak bisa menyentuh hati. Dan kalau tidak bisa menyentuh hati, percuma itu firman Tuhan, tinggal firman. Tidak akan menjadi firman yang bisa masuk dalam hati dan merubah hati orang itu. Sudah jadi murid nanti sudah kelabakan. Sudah mesti punya firman yang bukan dari pengetahuan, tapi firman yang dari melakukan. Dengan melakukan itu sudah akan bisa mengerti bahwa ya saya tahu firman itu begini, ini begini, begitu dan sebagainya. Belas kasihan itu begini, begitu. Ya bukan ya begini begitu, tapi tidak ngerti dia, tidak. So, jadi di sini dikatakan tadi dalam Amsal 1 ayat 22, bagi orang yang tak berpengalaman, itu kata tak berpengalaman, itu sebetulnya coba saya baca ya, tak berpengalaman ayat yang ke berapa? 22. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman? Pengalaman, tak berpengalaman. Ya, jadi saya mengalami, tak berpengalaman berarti tidak mengalami. Sudah kalau sudah tidak menjadi punya pengalaman firman Tuhan, sudah tidak bisa menolong orang lain. Sudah mesti punya pengalaman dalam firman. Amin. Ya, punya pengalaman. Katakan, aku harus punya pengalaman dalam firman Tuhan. Ya, pengalaman dalam Kristus. Katakan, pengalaman dalam firman. Ya. Ya. Jadi sudah, marilah kita mau menjadi orang Kristen yang mengalami. Ya. Sekarang terakhir, respons. Kalau kita kena percobaan, respon kita itu bagaimana? Nah, ini dari situ kita bisa tahu. Kita bisa menolong orang yang kena percobaan atau tidak, tergantung respon kita. Coba kita baca respon yang negatif ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 33. 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke 33. 6 ayat 33. Silahkan dibaca. Selagi ia berbicara dengan mereka, ya keras. datanglah raja mendapatkan dia. Datanglah raja mendapatkan dia. Terus berkatalah raja kepadanya, ya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Nah, ini responnya. Dia bilang ini mata Samaria ini ibu kota dari negeri Israel waktu itu. Ini dikepung sama tentara Syria. Tidak bisa keluar. Berapa 3 bulan tidak bisa jual beli makanan, tidak ada yang masuk, uang tidak beredar, jadi mati, banyak yang mati, banyak yang anak bayi disembelih untuk makanan dan sebagainya. Kemudian pada waktu itu rajanya ini pergi ke rumahnya Elisa. Ya, maafkan saya hari Minggu itu kebanyakan jam 9:30 salah ngomong Elisa, ngomong Elia, usia Elisa. Maafkan ya, itu penting sekali untuk kita mengerti. Jadi ini raja pergi ke rumahnya Elisa dan dia mengatakan, Elisa, kamu itu bikin macam-macam, kamu bikin ini umat Tuhan mau mati, gara-gara kamu ini tentara musuh ini mau mengepung, mau membunuh, kita mau dibunuh, kita mau mati semua, besok kita mati. Tapi Elisa bilang, demikian firman Tuhan berkata, besok jam seperti ini nanti akan ada sandang murah, pangan murah. Sandang pangan murah. Sandang itu ini dan pangan itu ini murah. Omong kosong, kata si ajudan daripada raja. Terus Elisa bilang, kamu ajudan raja, kamu bilang omong kosong, Tuhan omong kosong. Besok kamu akan melihat dengan mata kepalamu, tapi kamu tidak akan mengecap sedikit pun roti atau roti Holland Bakery atau Olimpik, tidak ada, kerikil ada kamu akan diinjak-injak sampai mati. Betul. Besok pagi dia disuruh sama raja itu jaga pintu gerbang ini akan dibuka karena sudah ketahuan bahwa itu semua orang-orang sudah lari, ketakutan semua. Tidak ada tentara musuh, tidak ada, cuma itu banyak macam-macam gelang, wah, roti ya, roti yang hijau yang
Hijau, roti hijau. Apa roti hijau? Roti yang apa? Gandum, roti gandum. Nah itu, ya roti yang macam-macam, roti semir, roti semua lengkap. Pada waktu dibuka pintu itu orang seperti aliran air, keluar semua. Si ajudan ini sendirian, dia mesti mempertahankan. Dia kena senggol sini, kena senggol situ, jatuh. Orang tidak mau lihat, oh ini ajudan tidak dikenal, siapa ini? Dijalani saja ajudannya, mati dia. Sampai sini semua dijalani orang mati. Nah, dia melihat, dia menyaksikan, tapi dia tidak mengalami, karena dia tidak percaya. Banyak nanti orang Kristen pada akhir zaman, dia akan melihat mujizat Tuhan, tapi dia tidak mengalami mujizat Tuhan, sebab dia tidak mau percaya. Tapi siapa yang percaya, dia akan mendapat kemuliaan dari Tuhan. Dia akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Luar biasa ini. Oh, haleluya. Responnya, kalau sudah kena percobaan, satu, saya mengucap syukur sama Tuhan. Ini, jangan bersungut-sungut, mengucap syukur. Satu. Yang kedua, saya memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya kena percobaan, tapi saya memuji Tuhan. Ini kontras, ini orang gila bilang. Memang ini orang gila. Mana? Kalau dapat emas, bilang puji Tuhan, itu tidak gila. Tapi itu gila di sorga. Jadi tidak boleh masuk sorga. Tapi kalau sekarang tidak dapat memuji Tuhan, ya, disuruh memuji Tuhan, kena musibah, suruh memuji Tuhan. Ya, bukan memuji musuh, bukan memuji iblis, bukan memuji ya musuh yang dipuji. Banyak orang kalau saksi itu memuji iblis. Dia bilang, wah dia saksi 55 menit, 1 jam. 55 menit itu untuk dia puji-puji iblis. Iblis itu bukan main, dia kuat sekali. Dia mengikat saya. Dia membawa saya pergi ke sini, ke situ, ke dukun sini, dukun sini. Saya bisa begini, saya bisa begitu. Sampai 55 menit, kurang 5 menit, 1 jam. 5 menit terakhir saya terima Yesus. Haleluya, amin. Loh, terus habis itu apa? Tidak tahu. Pokoknya saya terima Yesus sudah, tidak tahu. Tidak tahu bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam dia. Tapi 55 menit itu dia ngomong membesar-besarkan itu, Goliat. Jangan jadi orang itu kesaksian begitu itu percuma. Itu kesaksian tidak menguatkan, tapi itu menarik orang Kristen lebih sulit nanti. Ya, kita mesti memuliakan Tuhan. Kita mesti saksikan Tuhan itu hidup. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu heran. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu segala-galanya. Ya. Jangan iblis itu segala-galanya. Iblis itu luar biasa. Iblis itu luar binasa. Nah, dia sendiri ikut binasa. Jangan. Ya. Kita mesti mengerti ya. Dan ada orang yang kalau kena percobaan dia marah sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Mestinya marah kepada musuh, marah kepada diri sendiri. Ya, kita jangan marah sama Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Inilah praise and worship keluar dari mulut. Banyak kali orang Kristen kalau menyembah praise and worship 1 jam. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Sebayanya sudah amin. Amin, 1 jam. Amin. Keluar di luar. Kamu tidak tahu ya. Mulai gosip. Ini yang keluar bukan dari penyembahan, dari bibir yang dicat merah. Merahnya hebat. Ya, tapi merahnya bukan darah Yesus. Makanya iblis tidak takut. Iblis nempel di sini. Ya, kamu tidak tahu. Begini ada dengar yang aneh-aneh. Begini. Itu mulut 1 mata air. Tidak boleh dipakai untuk 2 macam air pahit sama air manis, betul? Nanti jadi pahit semua. Jadi kalau pahit ya pahit, kalau manis. Kalau sudah dipakai mulut saya untuk memuji Tuhan, saya seorang pendoa syafaat. Jaga kesucian mulut saudara itu bukan pada waktu saudara sementara menyembah 1 jam, tapi setelah 1 jam selesai, sudah bangun, sudah amin, sudah cari sandal saudara, mungkin hilang, tidak apa-apa, beli lagi. Nah, jadi ada yang nyolong, tapi di sini tidak ada. Nah, terus sudah dapat, sudah mulai ngomong menguatkan satu dan yang lain. Sudah sakit apa, sudah apa, bagaimana?
menolong. Puji Tuhan. Haleluya. Ini mesti terus praise and worship, bukan praise and worship yang keluar, tapi perkataan yang baik keluar dari mulut kita. Bukan praise and worship sudah selesai. Macam-macam. Itu sudah selesai. Tapi yang belum selesai dan seumur hidup kita, itulah perkataan kita yang mesti kita ngomong tiap hari. Betul? Kita ngomong sama siapa saja, kita mesti ngomong yang betul, yang di dalam Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita. Amin. Ya, ini semua kita diajar supaya kita betul-betul. Kalau kita lihat orang Kristen seperti itu, jangan sudah meniru, jangan. Ya, kalau dia menyembah, wah puji Tuhan, haleluya. Tapi selesai menyembah, wah bisik-bisik di bawah pohon jambu. Wah, pohon jambu lagi. Ya ini gimana? Tidak bisa ya, begini. Ya, mesti dikasih tahu. Ya, makanya saya memberitahu kepada saudara supaya semua umum, tidak ada yang khusus saya kasih satu kenakan dia, enggak. Nah, ini juga kenakan saya. Semua kita, mulut ini kalau tidak ngomong yang jelek, itu mulut sempurna. Orang itu sempurna. Bukan kalau dia sekolah luar negeri teologi dia sempurna, bukan. Kalau dia tidak berbicara yang salah, itu sempurna. Ya. Amin, amin, sempurna, betul. Sudah mesti jaga, mulut sudah mesti jaga, supaya penyembahan sudah nanti berkuasa. Kalau sudah menyembah, wah seperti sorga itu turun. Buat apa kita ngomong 1000 kali? Ini rumah tidak ada atapnya. Loh, kalau hujan bagaimana? Hujanan. Ya, oke, saya mengerti, saya bisa mengerti. Ini rumah tidak ada atapnya, berarti sorga langsung turun di tangan kita. Seperti ada tangga Yakob. Ya, tapi itu mesti juga disertai dengan penyucian mulut kita, supaya penyucian mulut kita itu menjadi tanda bahwa kita ini adalah orang-orang yang murid-murid Tuhan. Amin. Jadi saudara adalah murid Tuhan. Kalau saudara punya belas kasihan, saudara bisa mengerti keadaan orang itu. Ya, makanya saya pikir itu orang Samaria yang menolong orang Yahudi yang hampir mati itu orang Samaria yang sudah menderita banyak. Penderitaan orang Samaria itu apa? Dia dianggap kelas kambing, kelas kerbau, bukan kelas 1, kelas 2, enggak. Masyarakat yang dipinggirkan, yang dihina, dia dianggap seperti bukan orang yang terhormat. Dan dia dalam hidup sosialnya itu dia mengalami banyak sekali menderita, tapi dia bisa menerima itu, sehingga dia bisa menolong orang yang menderita. Kalau sudah pernah menderita, saudara dipilih sama Tuhan untuk menolong sesama orang yang menderita. Amin. Ya, saudara berguna. Orang yang tidak mau menderita, Tuhan tidak bisa pakai. Mungkin sudah menderita sakit hati. Wah, saya dikatai begini. Padahal tidak, tapi ya sudah, Tuhan tolong saya. Ya itu sudah tidak usah dibesar-besarkan. Tetap Tuhan itu menyertai. Amin. Ya, Tuhan itu memberikan seorang pemimpin, seorang bapak, selalu kalau ada apa-apa, saya itu bertanya sama Tuhan lebih dulu. Ada peristiwa yang pernah terjadi di kota Kendari, di gereja Petra Kendari, dan saya mengadakan pergantian. Wah, ribut sekali. Saya tidak mau ladeni, kalau ribut saya pulang. Dan saya berdoa, Tuhan apa maumu? Ternyata apa yang saya lakukan itu benar. Itu diakan sudah mau keluar. Saya bilang terserah sama dia. Kalau dia keluar terserah. Ya, itu bukan gerejaku, itu gerejanya Tuhan. Dan kemudian sudah mulai pergi keluar. Tapi Tuhan kirim jiwa-jiwa. Bayangkan, gereja yang goncang kayak gitu itu biasanya kan tambah habis. Itu tambah orang-orang baru, banyak orang Muslim masuk dari 100, enggak sampai 100, sampai 150-an orang salah.
Itu luar biasa, itu mujizat. Sehingga mereka itu yang lama-lama, yang malu. Orang baru datang, orang lama kok kayak begini, tidak jadi contoh. Ya, saya tetap diam saja, saya diam. Saya tidak pernah pergi ke sana lagi. Saya mau lihat Tuhan, betul Tuhan kerja atau tidak. Betul, Tuhan bela, bukan bela saya, bela jemaat. Ya, dan itu jemaat itu jadi bertambah-tambah, terus bertambah. Ada yang menikah secara Kristen dari Muslim, macam-macam. Ada yang minta dibaptis dan sebagainya. Itu gereja kecil tapi luar biasa. Dan yang kedua, ada satu saudara, satu penginjil, ya dia mau membantu, katanya mau membantu. Ya, tapi membantu mesti tahu aturan. Aturan kita di sini lain. Jangan mau mengatur kita. Saya tidak mau diatur sama mereka. Mereka mesti saya atur. Dan waktu saya atur, saya memang kasih kendali. Tapi setelah terjadi sesuatu ini, saya pindah ke bukan Bone, Bali, Denpasar. Wah, ribut, tak mau. Kenapa kok mesti begini? Kenapa kok dipindah-pindah? Ya, bagaimana ongkosnya nanti? Macam-macam. Ya, saya bilang, saya memindah Anda. Saya berdoa sama Tuhan. Saya harus dengar suara Bapak saya, bukan suara saudara, bukan. Suara saudara itu nomor 2, nomor 3, nomor 1 suara Bapak. Ya, dan saya teguh hati saya. Tetap hampir ada juga. Yesus, saya mau bilang begini, mau ya sudah kasih saja. Tidak, saya bilang ini dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kemarin saya dapat telepon. Ya, itu ongkos-ongkos semua sudah kita bayar semua. Yang tidak jadi didatangi bayar. Dan saya dapat telepon. Mereka gembira sekali. Wah, mereka bilang puji Tuhan, Tuhan lawat ini luar biasa. Saya bilang itu, kamu tahu sekarang, kamu kan yang paling banyak ngomong, paling banyak rewel, ya. Tapi sekarang lihat Tuhan kerja memang betul. Tuhan ada maksud untuk Denpasar. Denpasar itu tidak maju-maju. 30 orang. Berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Saya hampir ngomong 70 tahun. 7 tahun. Tidak maju-maju. Nah, dan saya dikasih beban sama ini, tempat ini, suruh pergi situ. Kalau dia mau, kalau tidak mau ya tidak apa-apa, suruh pulang. Ya, tidak mau ya suruh pulang. Ya, saya tegas. Ya. Karena saya ini seorang bapak, saya paling tahu keadaan jemaat-jemaat. 40 jemaat itu saya melahirkan sendiri dengan susah payah. Seringkali hari Senin saya naik pesawat pergi ke sendiri, pergi ke Palu. Hari Selasa pergi ke Kendari. Ya. Karena hari Senin pergi ke Denpasar. Ya, masih murah waktu itu. Pesawat itu cuma 100.000. Ya, saya naik kayak naik becak bu. Wow. Ya, tapi saya sudah lakukan itu semua. Sekarang ya Tuhan memang tidak bisa saya semua saya yang melakukan, tapi saya percaya ini dari Tuhan juga. Dan semua mereka pulang, mereka sukacita. Ya, mereka bilang wah gembira. Ya, tapi ingat jangan lain kali marah lagi seperti yang lalu. Tak boleh. Ya, pekerjaan Tuhan itu harus tanya sama Tuhan. Jangan pakai mau kita sendiri. Saya juga tidak boleh pakai mau kita, tapi pakai maunya Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita pakai diri semua kita berdoa. Ya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan baik.